Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Pancasila kami hari ini. Hari ini kami akan membahas mengenai vlog yang bertemakan Pancasila sebagai modal sosial berbangsa dan bernegara. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum lebih jauh memahami mengenai modal sosial dan Pancasila itu sendiri, saya akan memperkenalkan anggota-anggota lain dari kelompok vlog Pancasila ini. Yang pertama, saya sendiri Alif Kamila Suci dengan NIM 2003421, Sarah Mutia Sukmadewi dengan NIM 2004454, dan yang terakhir Resi Wulandari dengan NIM 2004340. Baiklah, jadi materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi sekaligus latar belakang dari modal sosial itu sendiri. Modal sosial atau social capital dapat dikatakan sebagai kelompok individu atau grup yang digunakan untuk merealisasikan kepentingan manusia. Nah, jika ingin didefinisikan sebagai satu kata, maka trust atau kepercayaan adalah kata yang bisa mempresentasikan kondisi tersebut. Konioko dan Waller pada tahun 1999, sedangkan James Coleman sebagaimana yang dikutip oleh Francis Fukuyama dalam bukunya Trust, The Social and Creation of Prosperity pada tahun 1995 mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama dalam berbagai kelompok organisasi. Trust atau kepercayaan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan kepercayaan itu bersifat fundamental. Bahkan dapat dikatakan kualitas relasi sosial terletak pada sejauh mana nilai fundamental itu mendapat perhatian. Ketika sebuah nilai kepercayaan itu hilang, maka yang timbul adalah perpecahan yang sifatnya mendarah daging. Sangat jelas bahwa kepercayaan itu menyentuh sendi kehidupan yang paling mendasar dari sisi kemanusiaan, baik sebagaimana makhluk hidup maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai bahan analisis yang menjadikan kepercayaan itu merupakan sebuah faktor utama dari pelaksanaan Pancasila, sebut saja 4 pilar kehidupan berbangsa. Antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar tersebut diibaratkan sebuah kepercayaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang rukun dan tanpa adanya sebuah keganjalan seperti konflik dan sebagainya. Namun, sebuah fenomena dan kelangsungan dari perjalanan reformasi memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak mengerti akan hal tersebut. Sehingga disinilah rawan terjadinya konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Konflik yang sering terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sebagian besar disebabkan karena krisis moral dan tidak bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Sebagai konflik yang terjadi di Cengkareng, Bekasi, Jawa Barat, yaitu bentrokan antara Front Pembela Islam atau FPI dengan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Pihak HKBP yang terdapat dalam kasus penyegelan rumah milik jemaat HKBP yang disalahgunakan menjadi gereja. HKBP merasa tidak terima atas keputusan pemerintah yang kurang demokratis, yang akhirnya terjadi bentrokan antara jemaat HKBP dengan warga Muslim Bekasi. Sekilas, kasus ini merupakan bentuk ketidakharmonisan antar umat beragama. Hal tersebut merupakan cermin lunturnya nilai-nilai dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai keunggulan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat Indonesia, yang mengandung makna saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi kebersamaan, dan sebagainya. Justru kenyataannya adalah sebaliknya. Paham fundamentalisme yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang menyebabkan semua itu. Kerusuhan tersebut menyebabkan berbagai fasilitas umum menjadi rusak, dan identitas bangsa sebagai negara yang menjunjung persatuan dan kesatuan sedikit demi sedikit sudah mulai luntur. Pada 12 Februari 2010 lalu,
Forum Komunikasi Kristiani Jakarta atau FKKJ mengeluarkan data yang menurut mereka dalam tahun 2007 ada sekitar 100 buah gereja yang diganggu atau dipaksa untuk tutup. Tahun 2008 ada 40 buah gereja yang mendapat gangguan, dan terakhir tahun 2009 sampai Januari 2010 ada 19 buah gereja yang diganggu atau dibakar di Bekasi, Depok, Parung, Purwakarta, Cianjur, Tangerang, Temanggung, dan Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera. Menurut data FKKJ tersebut, selama masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1945 hingga 1966, hanya ada 2 buah gereja yang dibakar. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1966 hingga 1998, ada 456 gereja yang dirusak atau dibakar. Pada periode 1965 hingga 1974, ada 46 buah gereja yang dirusak atau dibakar. Sedangkan, dari tahun 1975 atau masa setelah diberlakukannya SKB 2 tahun 1969 hingga saat lengsernya Soeharto tahun 1998, angka gereja yang dirusak atau dibakar sebanyak 410 buah. Sebenarnya, kasus yang terdapat di Bekasi tersebut bukanlah merupakan sebuah kasus kebebasan beribadat dan beragama ataupun yang berbau sara, namun merupakan kasus tempat beribadat dan persoalan perizinan mendirikan bangunan. Hilangnya kepercayaan sebagai kehidupan masyarakat merupakan awal dari wujud modal sosial dalam munculnya beberapa akibat adanya paham fundamentalis dan kapitalis di Indonesia. Adanya kebutuhan yang mendesak dan ketidakterbatasan masyarakat juga ikut serta dalam mewujudkan sebuah konflik tersebut dapat terjadi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.